Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Koni Atuzura, mahasiswa MBKM asal Universitas Sriwijaya yang mengambil mata kuliah Profesi Pendidikan di Universitas Pasundan dengan NPM 0400850015. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil diskusi saya dan teman-teman kelompok saya guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Profesi Pendidikan. Pada tugas ini, kami diberi kewajiban untuk membuat makalah dengan tema yang telah ditentukan dan kami mendapatkan tema mengenai pembelajaran kolaboratif. Di dalam membentuk makalah ini, kami diberi lembar kerja. Ada dua, di mana terdapat lembar kerja kelompok dan lembar kerja individu. Lembar kerja kelompok ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama, latar belakang, di mana latar belakang ini terdiri dari pandangan umum sesuai dengan tema yang telah diberikan, kemudian landasan normatif, ketiga landasan empirik, keempat data dari jurnal, kemudian variabel. Kemudian komponen kedua, rumusan masalah, ketiga hasil penelitian, keempat pembahasan, kemudian kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Nah, di sini setiap komponen dalam kelompok kami membaginya kepada anggota-anggota kelompok kami. Alhamdulillahnya, kelompok kami semua tepat memiliki satu kewajiban, satu tanggung jawab dalam membuat lembar kerjanya masing-masing. Nah, yang pertama, latar belakang yang kami dapatkan yaitu perkembangan zaman sekarang ini cukup pesat, di mana kecanggihan teknologi ini sangat mudah dan praktis kita gunakan di masyarakat ini. Di mana ketika kita ingin mengetahui info-infonya, info yang yang ingin kita cari sangat mudah, sangat cepat untuk kita cari. Maka dari itu, dalam upaya menghadapi kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, pembelajaran diarahkan kepada tiga aspek. Yang pertama karakter, kemudian kompetensi, dan literasi. Nah, pada aspek kompetensi inilah ditekankan setiap peserta didik wajib memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dalam hal ini, pembelajaran kolaboratif memberi manfaat sosial yang dapat menjadikan adanya sistem dukungan secara sosial yang berupa hubungan yang lebih mengetahui, mendukung, dan juga berkomitmen. Kemudian pembelajaran kolaboratif ini dapat menyediakan peluang untuk menuju pada kesuksesan praktek-praktek pembelajaran. Sebagai teknologi untuk pembelajaran kolaboratif ini melibatkan partisipasi aktif para siswa dan meminimalisir perbedaan-perbedaan antar individu. Model pembelajaran kolaboratif ini dapat menemukan potensi dan kebiasaan siswa dalam mengembangkan atau mempersiapkan kompetensi abad 21 ini, di mana pada abad 21 ini seorang guru harus berlandaskan standar profesional mengajar untuk menjamin mutu pembelajaran dan tujuan pembelajar, di mana tercantum dalam Undang-Undang 1945 alinea 4, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1, kemudian Permendikbud Nomor 21 sampai 23 Tahun 2016 mengenai standar isi pendidikan, kemudian Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian, menurut Rabiatni, permasalahan pendidikan di Indonesia krisis pendidikan karakter masih. Maka dari itu, penanaman pendidikan karakter di sekolah didukung dengan adanya aktivitas-aktivitas positif yang akan membangun nilai-nilai karakter serta moral yang baik pada peserta didik dengan pemberian strategi pembelajaran tertentu seperti membangun hubungan dan interaksi yang baik di dalam kelas sehingga ada interaksi. Kemudian, memasuki abad ke-21 ini dikenal dengan abad pengetahuan atau abad milenium, diperlukan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, di mana sumber daya manusia yang berkualitas ini memiliki kemampuan bekerja sama, berpikir kritis, kreatif, memahami berbagai budaya, menguasai teknologi, informasi, dan mampu belajar secara mandiri,
sehingga sumber daya manusia ini dapat bersaing mengisi pasar kerja, baik secara regional, internasional. Kemudian, komponen kedua mengenai rumusan masalah. Pada realitanya, kami berdiskusi terlebih dahulu untuk mencari masalah-masalah, merumuskan masalah terlebih dahulu, kemudian kami menentukan judul. Ketika kami menentukan rumusan masalah itu, banyak teman-teman memberikan ide-ide terbaik mereka, rumusan masalah apa yang akan kami angkat di dalam tugas makalah kami. Kemudian ketika kami telah menemukan hasil final rumusan masalah yang telah kami buat ini, kami mengajukan kepada dosen pembimbing kami, pada hal ini Bapak Afif, yang kemudian kami diberikan 2 rumusan masalah dari beliau, dari hasil kami diskusi, dan beliau memberikan saran 2 masalah ini, di mana yang pertama yaitu apakah langkah dari pembelajaran kolaboratif, kemudian kedua bagaimana penerapan pembelajaran kolaboratif pada mata pelajaran ekonomi, dan dari rumusan masalah ini didapatkan judul makalah kami yaitu penerapan pembelajaran kolaboratif pada mata pelajaran ekonomi. Nah, ketika kami telah mendapatkan rumusan masalah dan judul ini, baru kami setiap individu yang memiliki tanggung jawab, yang telah diberikan tanggung jawab itu melakukan tugasnya masing-masing untuk mengerjakan tugasnya masing-masing itu dalam lembar kerja individu yang kemudian kami letakkan di dalam lembar kerja kelompok ini. Setelah didapatkan rumusan masalah dan judulnya, kemudian hasil penelitian kami bersumber dari 3 sumber. Yang pertama buku atau e-book, di sini kami menggunakan e-book, di mana pada sumber buku ini kolaboratif itu merupakan salah satu cara yang relevan bagi peserta didik untuk belajar menghadapi tantangan hidup yang semakin kompleks. Dalam hal ini, menghadapi hal tersebut itu dengan cara bekerja sama di dalam kelompok. Kemudian, collaborative learning ini merupakan suatu metode pembelajaran yang melibatkan beberapa peserta didik secara sama-sama tergabung dalam kelompok yang mengakui adanya perbedaan. Nah, dalam perbedaan ini, membangun pendapat dalam sebuah kelompok yang nantinya akan menghasilkan satu pendapat, satu pandangan yang menjadi hasil final dalam berdiskusi tersebut. Kemudian yang kedua, sumbernya berdasarkan dari jurnal, di mana pembelajaran hanya berorientasi pada hasil belajar kolaboratif ini dampak kurang positif. Pendidikan ini faktor utama dalam membentuk pribadi manusia menyikapi perubahan global. Nah, model pembelajaran kolaboratif ini menjadi upaya yang tepat dalam meningkatkan cognitive skill dan kemampuan berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis sumber daya manusia itu. Dengan adanya metode pembelajaran kolaboratif ini dapat meningkatkan mutu pembelajaran, semangat dan antusias siswa dalam belajar, khususnya bagi siswa yang sulit atau mereka kurang percaya diri dan kurang berani dalam menyampaikan pendapatnya ketika guru bertanya. Ketika peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau berdiskusi dengan teman-teman, kemungkinan yang mereka kurang percaya diri ketika mereka menyampaikan pendapat kepada guru, mereka berani untuk berpendapat terhadap temannya. Kemudian, berdasarkan narasumber, langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam pembelajaran kolaboratif ini, guru memberikan stimulasi kepada anak didik mereka agar bisa mengembangkan pemahaman atau memicu berpikir masalah apa yang akan kita pecahkan, akan kita hadapi di pembelajaran kali ini. Kemudian, agar adanya kolaborasi antar peserta didik itu dibagi kelompok. Kemudian, mereka mencari tahu bahan-bahannya dari berbagai sumber. Mereka diberikan kesempatan untuk mencari informasi untuk pemecahan masalah yang akan diberikan. Kemudian, dari informasi itu mereka mengelola dan saling berpendapat, memberi masukan. Kemudian, mereka berpresentasi
Setelah mereka presentasi, melakukan refleksi, memberikan masukan dari guru, dari kelompok lain. Kemudian guru memberi review hasil presentasi, hasil pemaparan mereka, dan review materi yang mereka dapatkan. Kemudian untuk pembahasannya, berdasarkan buku ini, pendidikan mampu mendukung pembangunan di masa mendatang, di mana mengembangkan potensi peserta didik yang bersangkutan memiliki sehingga mereka dapat memecahkan masalah pendidikan yang dihadapinya. Keberhasilan yang diinginkan tentunya harus didukung oleh kemampuan setiap individu dalam memahami pembelajaran yang disajikan oleh pendidik atau guru. Akan tetapi, keberhasilan ini terjadi apabila peserta didik ini memiliki ketertarikan dan motivasi dalam menguasai materi. Model pembelajaran yang bisa diterapkan pun bisa menjadi alternatif, yaitu kolaboratif. Kemudian, untuk jurnal, telah dijelaskan sebelumnya, mereka itu dapat bertukar pikiran mereka berani mengekspresikan, mereka berani berpendapat, kemudian mereka menerima masukan-masukan, mereka melihat perbedaan-perbedaan pendapat dari individu-individu lain. Begitu pula dengan narasumber yang sebelumnya telah dijelaskan pada hasil penelitian oleh narasumber Fitri Harsana, keterampilan bekerja sama merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di dalam kehidupan ini, di mana hampir semua perilaku yang ada di masyarakat ini menunjukkan adanya kerjasama dalam segala kalangan, tidak memandang perbedaan, dan telah kita ketahui juga manusia merupakan makhluk sosial di mana setiap individu membutuhkan individu yang lainnya. Untuk tetap mempertahankan sifat sosial manusia tersebut, diperlukan adanya kolaboratif yang menekankan adanya kerjasama, saling kesepemahaman, menghargai, tanggung jawab, dan penuh tanggung rasa. Kerja kolaboratif ini dapat dibiasakan pada pendidikan formal, baik tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, pertama maupun atas, bahkan tingkat perguruan tinggi. Dalam hal ini pada pelajaran ekonomi. Dengan adanya kerja kolaboratif ini akan terbangun kebersamaan yang erat di antara peserta didik yang satu dan yang lainnya terhadap peserta didik dengan tenaga pendidik pula. Kemudian pada kerja kolaboratif ini juga dapat menumbuhkan keberanian dari peserta didik tersebut dalam menyampaikan pendapat mereka. Kemudian mereka pula dapat lebih mudah dalam memecahkan masalah karena tidak hanya satu pandangan saja untuk memecahkan masalah, tapi terdapat bermacam pandangan dari berbagai individu di kelompoknya yang melakukan diskusi itu tadi. Dari pandangan mereka pun kita dapat belajar. Ternyata ada hal yang kita tidak lihat dari permasalahan itu, tetapi dilihat oleh teman kita. Nah, dalam pembelajaran kolaboratif ini pula dapat memberi pengalaman kepada peserta didik untuk mereka memahami dan menghargai perbedaan pandangan setiap individu. Kemudian, pembelajaran kolaboratif ini dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan keaktifan peserta didik di dalam kelas. Yang tadinya dia diam, pasif, tidak berani berpendapat, menyampaikan eksistensinya, maka dalam hal ini kita dapat melihat mereka berani mengekspresikan dirinya dalam berpendapat tersebut. Kemudian, pembelajaran kolaboratif ini melalui diskusi, klarifikasi gagasan, dan evaluasi dari orang lain dapat menguatkan pemikiran kritis dan efektif dalam pembelajaran pengetahuan faktual. Nah, dari penjelasan-penjelasan hasil penelitian maupun pembahasan, baik bersumber dari buku, jurnal, maupun narasumber, dapat kita ketahui bahwa pembelajaran kolaboratif ini dapat memberikan banyak manfaat dalam mengembangkan
karakteristik dan keterampilan peserta didik. Selanjutnya, mengenai kesimpulan, dapat ditarik kesimpulan, perkembangan zaman yang cukup pesat ini dengan kecanggihan teknologi yang membuat semua hal terasa lebih mudah dan praktis. Informasi dapat kita gali dengan cepat, dengan mudah. Nah, kita untuk menghadapi kecanggihan tersebut, pembelajaran diarahkan terhadap 3 aspek, karakter, kompetensi, dan literasi, guna menghadapi abad ke-21. Dari aspek kompetensi, peserta didik ditekankan untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Pelaksanaan pembelajaran kolaboratif merupakan salah satu cara yang relevan bagi peserta didik di abad 21 untuk menghadapi tantangan hidup yang kompleks. Peserta didik telah mengalami dan menghadapi berbagai tantangan masalah nyata dalam proses pembelajaran yang selama ini. Nah, permasalahan tantangan tersebut dapat diringankan dengan cara kerjasama dalam kelompok atau yang kita kenal dalam collaborative learning. Solusi untuk meningkatkan penerapan pembelajaran kolaboratif dalam hal ini dalam pelajaran ekonomi, yaitu memiliki keterampilan kerjasama dan sebagai siswa diperlukan model pembelajaran yang sesuai, di mana model pembelajaran ini guru harus melihat juga bagaimana siswa lebih mudah dalam menangkap materi yang diberikan. Kemudian berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, kami memberikan saran melalui penelitian ini. Yang pertama, perlunya merekonstruksi proses pembelajaran di kelas yang selama ini berlangsung. Kemudian dalam penugasan kelompok tidak saling melempar tanggung jawab, tetapi sama-sama bertanggung jawab secara kelompok. Kemudian agar tidak bosan, tidak monoton, siswa diberi stimulasi. Kemudian pembelajaran kolaboratif ini dapat dijadikan alat alternatif untuk guru memberikan materi yang kemungkinan besarnya dapat memberi kemudahan peserta didik dalam memahami materi. Di mana hal ini pula menjadi poin positif juga guru dalam melihat keaktifan atau memicu keaktifan siswa yang kemungkinan pasif. Kemudian daftar pustakannya, di sini ada beberapa daftar pustaka. Bisa dilihat. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.